warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Taufik Akbar Jilansa, NPM 2121010141. Di sini saya akan menjelaskan tugas individu hukum acara peradilan tata usaha negara. Dasar peradilan tata usaha negara. A. Dasar hukum pembentukan peradilan tata usaha negara. Negara tidak hanya bertugas menjaga ketertiban semata-mata, tapi negara ikut aktif campur tangan mengusahakan dan menyelenggarakan warga negaranya untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Dalam ikut aktif menyelenggarakan kesejahteraan tersebut, negara ikut campur tangan secara intens terus-menerus mengurusi kehidupan pribadi masing-masing individu. Campur tangan negara dalam berhubungan dengan individu warga negara meliputi hampir seluruh aspek kehidupan. Karena tugas, pekerjaan, fungsi, dan kewenangan negara diwakili oleh aparatur pemerintah. Dalam hal ini disebut badan atau pejabat tata usaha negara. Sedemikian luas dan besar serta karena hubungan yang intens dengan masyarakat, maka sangat terbuka kemungkinan yang besar terjadinya perbedaan pendapat, perbentukan kepentingan, serta sengketa antara pemerintah, badan pejabat tata usaha negara dengan orang atau badan usaha hukum perdata. Indonesia sebagai negara hukum memiliki dasar konstitusional pembentukan peradilan tata usaha negara, yaitu dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan 1. Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, Mahkamah Konstitusi sebagai peraturan pelaksana dari pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Diundangkanlah Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. B. Asas-asas peradilan tata usaha negara. Asas-asas dalam peradilan tata usaha negara adalah sebagai berikut. 1. Asas praduga. Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu dianggap rejmatik, benar-benar menurut hukum, sampai kemudian ada pembatalannya oleh yang berwenang. Dengan asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang sedang digugat. Lihat pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. 2. Asas pembuktian bebas hakim. Hal ini berbeda dengan ketentuan pasal 1865 BW atau KUH Perdata. Asas ini dianut dalam pasal 1007 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan dibatasi oleh pasal 100. 3. Asas keaktifan hakim. Keaktifan hakim dimaksudkan mengimbangi kedudukan para pihak karena tergugat adalah pejabat atau badan tata usaha negara, sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata. Penerapan asas ini terdapat dalam pasal 5863 ayat 1, 2, pasal 80 dan 85 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. C. Sumber-sumber peradilan tata usaha negara. Sumber-sumber formal hukum administrasi negara adalah 1. Undang-undang hukum administrasi negara tertulis. 2. Praktik administrasi negara, hukum administrasi negara yang merupakan kebiasaan. 3. Jurisprudensi. 4. Anggapan para ahli hukum administrasi negara mengenai undang-undang sebagai sumber hukum tertulis. Berbeda dengan hukum perdata atau hukum pidana, karena sampai sekarang hukum tata usaha negara belum termodifikasi sehingga hukum tata usaha negara masih tersebar dan dalam berbagai ragam peraturan perundang-undangan. Menurut Donner, kesulitan membuat modifikasi hukum tata usaha negara disebabkan oleh 1. Peraturan-peraturan hukum tata usaha negara berubah lebih cepat dan sering secara mendadak, sedangkan peraturan-peraturan hukum privat dan hukum pidana berubah secara berangsur-angsur saja. 2. Perbuatan
Peraturan hukum tata usaha negara tidak berada dalam satu tangan di luar pembuat undang-undang pusat. Hampir semua departemen dan semua pemerintah daerah swastara membuat juga peraturan-peraturan hukum administrasi negara sehingga lapangan hukum administrasi negara beraneka warna dan tidak bersistem. Persamaan dan perbedaannya dengan peradilan lain. Hukum acara peradilan tata usaha negara mempunyai persamaan dan perbedaan dengan hukum acara perdata. Perbedaan-perbedaan itu antara lain: 1. Peranan hakim yang aktif karena ia dibebani tugas untuk mencari kebenaran material. 2. Adanya ketidakseimbangan antara kedudukan penggugat dan tergugat. Dengan mengingat hal ini, maka perlu diatur adanya kompensasi, karena diasumsikan bahwa kedudukan penggugat orang atau badan hukum perdata adalah dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan tergugat selaku pemegang kekuasaan publik. 3. Sistem pembuktian yang mengarah kepada pembuktian bebas. 84. Gugatan di pengadilan tidak mutlak bersifat menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat. 5. Keputusan hakim tidak boleh melebihi tuntutan penggugat, tetapi dimungkinkan pembawa penggugat ke dalam keadaan yang lebih buruk sepanjang hal ini diatur dalam Undang-Undang 6. Keputusan hakim tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga berlaku bagi para pihak yang terkait. Para pihak yang terlibat dalam sengketa harus didengar penjelasannya sebelum hakim membuat putusan. 8. Dalam mengajukan gugatan harus ada kepentingan dari sang penggugat. Sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sekarang pasal 1 angka 10 Undang-Undang 1000 Nomor 51 Tahun 2009, yaitu sebagai sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur-unsur sengketa tata usaha negara. 1. Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara. 2. Antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. 3. Sebagai akibat dikeluarkannya tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur keputusan tata usaha negara berdasarkan pasal 1 angka 3 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah sebagai berikut. Penetapan tertulis. Istilah penetapan tertulis terutama menunjukkan kepada isi dan bukan kepada keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Keputusan itu memang harus dituliskan, namun yang disyaratkan tertulis bukan bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu keputusan tata usaha negara menurut undang-undang ini apabila sudah jelas badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkannya, maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu. Ketiga, kepada siapa tulisan itu menunjukkan dan apa yang ditetapkan di dalamnya. Keempat, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Kelima, badan atau pejabat tata usaha negara, badan atau pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan bersifat eksekutif. Berisi tindakan hukum tata hukum usaha negara. 1. Tindakan hukum tata usaha negara, yaitu tindakan hukum yang bersumber pada ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain. Bersifat konkret, individual, dan final. Bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam KTAUN tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Umpamanya keputusan mengenai rumah si A, usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri. Bersifat individual atau artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi
tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju lebih dari seorang, maka tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya keputusan tentang pembongkaran atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut. Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan